Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi mahasiswa LP3I yang masih tetap semangat mengerjakan tugas, yang masih tetap stay di rumah, yang masih tetap mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dosen-dosennya. Saya apresiasi sekali bagaimana teman-teman semua bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan dengan tepat waktu, dan tugas-tugasnya pun dikerjakan dengan komitmen tinggi sehingga bisa menghasilkan tugas yang nilainya akan memuaskan teman-teman semua. Saya apresiasi itu. Jadi teman-teman semua, di pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas kenapa sih saya memberikan tugas survei pasar menggunakan Google Form ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tugas tersebut adalah merupakan gambaran survei pasar yang merupakan acuan teman-teman untuk mengetahui kondisi pasar saat ini ya. Kemudian mengetahui produk yang diinginkan pasar, kemudian mengetahui respon pasar. Jadi respon pasar bagaimana dengan produk kita, kemudian bagaimana cara mendapatkan produk kita, bagaimana harga yang diinginkan oleh konsumen untuk produk kita. Nah, jadi yang nantinya itu akan kalian gunakan semua sebagai acuan untuk perencanaan bisnis, dan kemudian kalian terjemahkan menjadi strategi bisnis. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan data-data tersebut juga merupakan data yang kalian ambil itu adalah merupakan data kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data berupa angka dan statistik, dan kalian bisa menerjemahkan data tersebut. Itu adalah merupakan suatu hal yang luar biasa teman-teman ya. Di tengah keterbatasan metode belajar kita, kalian bisa menyelesaikan tugas itu, dan saya apresiasi sekali. Nah, selain data kuantitatif atau data angka dan statistik itu juga kita bisa melengkapi atau kita bisa padukan hasil wawancara dan observasi, yaitu berupa data kualitatif teman-teman ya. Jadi selain data statistik yang tadi, itu bisa dipadukan juga dengan wawancara langsung atau observasi pasar langsung gitu. Observasi mengalami kesulitan Pak, karena kondisi sekarang tidak memungkinkan observasi. Kalian bisa observasi melalui media sosial kalian. Kalian lihat kecenderungan produknya sedang trennya apa sih di sini. Itu kan bisa kalian lihat juga gambarannya, dan kalian bisa tanya ke calon konsumen kalian gitu, bisa melalui Messenger gitu kan, di Facebook atau DM di Instagram gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kisi-kisi ujian tengah semester mata kuliah Smart Entrepreneur. Apa aja kisi-kisinya, kita lihat nanti ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi kisi-kisi ya. Jadi sesi kisi-kisi ini terdiri dari, untuk soal ujiannya terdiri dari 30 soal pilihan ganda. 30 soal ini adalah soal-soal yang pernah teman-teman kerjakan semua, dari kuis 1 sampai dengan yang terakhir. Itu semua akan keluar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin masih ingat, jadi cuma butuh nalar teman-teman semua aja. Untuk soal yang berikutnya adalah soal esai. Soal esai terdiri dari tiga soal. Yang pertama tentang kalian bisa pelajari tentang etika bisnis gitu ya di situ. Kemudian yang kedua, kalian akan dihadapkan dengan tipe soal analisis soal tentang situasi terkini. Jadi situasi terkini mengenai permasalahan-permasalahan di dunia
usaha pada situasi wabah COVID-19 yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, tentang strategi bisnis. Teman-teman bisa pelajari itu semua, bagaimana penerapan strategi bisnis itu juga teman-teman pelajari. Nah, mungkin ada sedikit pembahasan untuk soal yang pilihan ganda. Pilihan ganda pada umumnya soal-soalnya sudah pernah kalian kerjakan semua gitu. Misalkan salah satu syarat menjadi pengusaha sukses dan baik adalah apa gitu. Jadi seperti kayak nalar begitu gitu. Jadi silahkan teman-teman pilih jawaban yang paling benar gitu. Dan catatan dari saya, soal ini akan diacak oleh sistem. Jadi soalnya tidak akan berurutan dan kalian tidak mungkin bisa saling tukar-menukar jawaban. Nah, di sini juga ada kode tokennya dan masing-masing sesi itu akan berbeda kode tokennya. Kemudian selanjutnya kalian di pilihan ganda, soal pilihan ganda pelajari juga gitu ya. Ada materi-materi yang terkait dengan yang sudah saya sampaikan dalam slide PowerPoint gitu. Misalkan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia gitu, ada berapa persen gitu, dan seharusnya di negara-negara maju, kita berkaca dari negara-negara maju itu harusnya berapa persen gitu. Tingkat di Indonesia hanya 3,1%, sedangkan di negara besar harus berapa persen gitu. Kalian cari jawabannya ada di slide yang sudah saya berikan. Kemudian kenapa sih di Indonesia masih minim sekali wirausahawan gitu. Jadi jarang sekali orang yang benar-benar mau bercita-cita, oh saya mau jadi seorang pedagang aja, oh saya mau buka usaha aja, jarang sekali. Jadi kenapa gitu? Nah, situ nanti teman-teman jawab semua. Kemudian tentang usaha kecil, teman-teman. Oke, selanjutnya ada peran pemerintah dan swasta dalam meningkatkan minat wirausaha. Apa saja peran swasta? Misalkan peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator atau penyedia kebijakan publiknya. Jadi misalkan pemerintah menerapkan regulasi untuk bunga rendah bagi usaha mikro, misalkan seperti itu. Pemerintah bisa menyiapkan aturan yang terkait dengan usaha mikro atau usaha kecil. Dan peran swasta di sini bisa sebagai pembimbing atau pelatih dalam hal manajemen usaha gitu. Jadi banyak sekali disebutkan di sini di dalam beberapa artikel yang saya baca, bahwa kegagalan wirausaha adalah kegagalan dari manajemen yang masih belum baik gitu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman. Silakan untuk dibaca kembali gitu. Jadi waktunya nanti saya kasih timer di sini. Waktunya adalah 1 jam 40 menit ya teman-teman. Artinya teman-teman semua selesai tidak selesai, jawaban ini akan terkunci secara otomatis dan terkirim secara otomatis. Jadi saya harap bisa mengerjakan tepat waktu dan bisa memanfaatkan manajemen waktu. Jadi kurang lebihnya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.